Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Jalan-jalan ke Kota Medan, singgah sebentar membeli tahu isi. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta sosialisasi. Ya, baik Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Yang terhormat, staf pengajar FKM USU, khususnya program studi S1 Gizi. Yang terhormat Bapak Ibu guru dari seluruh SMA yang hadir pada acara pagi hari ini, serta tentu saja adik-adik sekalian yang kami banggakan dari SMA yang ada di seluruh Sumatera Utara. Ya, perkenalkan saya Winnie R. Tumanggor, salah satu dosen atau staf pengajar FKM USU yang akan menjadi MC pada acara pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dalam kondisi sehat semuanya ya. Apalagi di tengah pandemi ini, mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat, kemudian dalam kondisi dapat mengerjakan segala aktivitas kita ya, diberi kekuatan untuk menjalankan segala aktivitas kita di tengah pandemi ini. Dan tentu saja kita doa bersama, semoga pandemi ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah peserta sudah hampir 100 ya. Ini kalau saya lihat sudah banyak ya dari beberapa SMA. Silahkan yang belum rename namanya, adik-adik ya, silahkan rename namanya dengan mengubah nama asal sekolahnya, underscore, dan nama gitu ya. Ini ada dari SMA Al-Azhar, kemudian dari mana nih ya, banyak sekali sepertinya tetapi belum di rename. Jadi tujuannya apa ditulis nama sekolahnya ya, jadi biar kami tahu ini adik-adik dari mana saja. Mana tahu ada yang di luar Medan ya, kota Medan. Atau biar supaya kita lebih mengenal gitu ya, mungkin bisa saya sapa ya, adik-adik bisa raise hand. Yang dari Medan silahkan, boleh di raise hand. Silahkan adik-adik, boleh di raise hand ya, ini dari SMA Al-Azhar. Ya, ini ada Egi dan Gilang. Ya, dari kota Medan mana lagi? Dari Fahri Mulia. Ini dari mana? Ya, ada dari Metodis juga ya. Ada dari Metodis, kemudian Elizabeth Simamora. Dari mana, Dik? Silakan diganti namanya ya, di rename biar kita tahu dari mana. Oke, banyak sekali nih ya sepertinya dari Medan. Nah, boleh di raise hand-nya boleh diturunkan dulu. Kita menyapa yang lain ya, tetangga Kota Medan ada Deli Serdang nih. Ya, silakan yang dari SMA yang dari Kabupaten Deli Serdang ada yang hadir pada pagi hari ini. Boleh di raise hand? Ada? Oke, sepertinya malu-malu nih ya, yang dari Deli Serdang. Atau yang dari kabupaten lain, silahkan kalau misalnya ada ya, dari luar kota Medan, kalau ada, ya Renata Yohana Lumban, ya silahkan di-rename ya, biar tahu dari SMA mana. Oke, sepertinya ini sudah antusias banget ya mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, seperti yang adik, ya boleh di stop ya raise hand-nya Renata, terima kasih. Seperti yang Bapak, Ibu, dan adik-adik ketahui bahwa pagi hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi program studi S1 Gizi ya. Jadi program studi S1 Gizi ini merupakan program studi baru di Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Nah, tentu saja ini sangat bagus ya kita ikuti karena kita bisa mengenal lebih jauh ya program studi baru ini dan mana tahu adik-adik nanti bisa lulus di program studi ini menjadi generasi pertama di prodi S1 Gizi gitu ya. Nah, untuk agenda kita hari ini selain acara inti ya nanti kita ada mendengarkan materi sosialisasi ya. Sebenarnya bukan materi tapi sharing ya, sharing mengenai prodi S1 Gizi yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, salah satu dosen di prodi S1 Gizi, dan setelah itu diskusi, dan nanti di akhir sesi kita akan ada sesi door prize. Nah, ini menarik sekali ya, jadi silakan adik-adik ikuti dengan serius, dengan konsentrasi, dan kalau perlu, kalau ada mau dicatat boleh ya, yang menurut adik-adik penting silahkan dicatat, nanti karena di acara door prize kita ada beberapa pertanyaan, kalau adik-adik menjawabnya dengan tepat dan cepat dan tepat, kita akan memberikan hadiah yang akan dikirim langsung. Oke, acara hari ini yang juga luar biasa. Beliau adalah dosen muda ya, boleh dibantu untuk share screen CV-nya ya. Jadi beliau bernama Ibu Risanti ya. Jadi Ibu Risanti ini adalah dosen, salah satu dosen muda ya, dosen muda di prodi S1 Gizi.
Beliau merupakan alumni dari FKM USU dan kemudian melanjutkan S2 ya. Nah, ini S2-nya di luar negeri bisa jadi inspirasi juga ini untuk adik-adik. S1-nya nanti di dalam negeri, S2-nya bisa ke luar negeri gitu ya. Jadi beliau alumni S2 dari Master of Science Tzuchi University Taiwan. Ya, luar biasa sekali dan banyak sekali prestasi beliau seperti penerima beasiswa Dikti, kemudian juga menerima beasiswa Yayasan Otorita Asahan, juga merupakan mahasiswa terbaik Fakultas Kesehatan Masyarakat tahun 2014 dan menerima beasiswa juga ketika beliau melanjutkan S2. Nah, langsung saja acara ini kita serahkan kepada moderator kita yang luar biasa, Ibu Risanti, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Winnie yang telah membuka acara kita dengan sedemikian rupa. Acara berikutnya akan saya ambil alih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya izinkan saya memandu kegiatan sosialisasi program studi S1 Gizi FKM USU. Adapun yang menjadi rundown kegiatan kita pada hari ini, saya akan mengingatkan kembali. Tadi Ibu MC telah memaparkan rundown kegiatan kita pada hari ini. Namun izinkan saya mengingatkan kembali rundown acara kegiatan sosialisasi program studi S1 Gizi pada hari ini, yaitu pemaparan sosialisasi program studi S1 Gizi akan dimulai pada pukul 10.25 sampai pada pukul 10.45, jadi ada sekitar 20 menit untuk memaparkan sosialisasi program studi S1 Gizi, yang kemudian akan dilanjutkan nih dengan diskusi ataupun tanya jawab. Jadi buat adik-adik calon mahasiswa ke depan boleh bertanya sebanyak mungkin, sedetail mungkin pada sesi ini, yaitu pada pukul 10.45 sampai dengan pukul 11.15. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand dan juga dapat mengetikkan pertanyaan secara langsung di kolom chat. Untuk format ataupun template untuk penanya, silahkan memberikan nama, kemudian asal sekolah, dan juga pertanyaannya apa. Baiklah, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan ataupun sharing tentang program studi S1 Gizi FKM USU. Jadi kita akan mengenal lebih dekat nih program studi yang baru di FKM USU yang akan langsung dipaparkan oleh dosen FKM USU, Ibu Dr. Insinyur Julhaida Lubis, MKes. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Beliau merupakan dosen di program studi S1 Gizi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Beliau lahir pada tanggal 29 Mei 1962, kemudian pendidikan S1 beliau ditempuh di GMSK IPB dan S2 di IKM Minat Gizi Universitas Erlangga dan telah menyelesaikan pendidikan S3 di Gizi Masyarakat IPB. Adapun yang menjadi riwayat pekerjaan beliau, beliau menjadi dosen program studi S1 Gizi FKM USU sampai saat ini dan juga merupakan sekretaris Departemen Gizi FKM USU mulai dari tahun 2017 sampai 2021 dan merupakan pembantu dekan 1 bidang akademik FKM USU pada tahun 2010 sampai 2016 dan merupakan sekretaris program studi S3 IKM FKM USU pada tahun 2009 dan 2010. Dan beliau juga merupakan Ketua Pergizi Pangan Sumatera Utara sampai saat ini. Baiklah, demikian CV singkat Ibu Dr. Insinyur Julhaida Lubis MKes. Kepada Ibu Dr. Insinyur Julhaida Lubis MKes, kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Bu Risanti yang telah memandu acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya yang telah berkenan berpartisipasi di acara kita hari ini. Khususnya yang kita harapkan kehadirannya adik-adik dari berbagai sekolah tentunya ya, khususnya yang saat ini berada di kelas 3 yang tentunya sudah mulai nih memilih-milih mau masuk mana ini setelah lulus. Itu ya intinya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa
mulai tahun ini 2022 USU, tepatnya di FKM USU kita membuka satu program studi baru, yaitu program studi S1 Gizi. Ya, mungkin sudah ada juga di beberapa universitas di Indonesia, tapi untuk di USU kita baru buka tahun ini, dan kita akan berbagi informasi ada apa sih di program studi S1 Gizi yang ada di FKM USU. Saya izin share screen. Udah kelihatan ya, Trisanti? Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Yang pertama mungkin tadi sudah saya jelaskan bahwa ada satu program studi gizi di level S1 yang tentunya mulai tahun ini masuk di dalam satu pilihan di Universitas Sumatera Utara. Nah, program studi S1 Gizi ini ada di bawah Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Jadi kalau sedikit mungkin saya sampaikan sebelum kita masuk di Prodi Gizi, bahwa FKM USU ini mempunyai sebelumnya ada 3 program studi, tapi dengan dibukanya program studi S1 Gizi ini, FKM USU mempunyai 4 program studi. Jadi ada S1 Kesehatan Masyarakat, mungkin yang selama ini juga sudah dikenal oleh adik-adik semua ya. FKM tahunnya S1 Kesmas. Jadi mulai tahun ini FKM itu sudah punya 2 pilihan untuk S1. Jadi selain Kesehatan Masyarakat, ada S1 Gizi. Lalu program studi lainnya kita punya ada S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, lalu ada juga S3. Jadi FKM USU ini sudah lengkap mulai dari S1, S2, dan S3. Nah, ini S1 Gizi yang mulai tahun ini tadi akan kita buka. Kemudian sesuai dengan setiap fakultas yang di mana FKM ini berada di bawah Universitas Sumatera Utara, tentunya punya visi ya, bahwa kalau kita lihat fakultasnya, ini fakultas kita ini menjadi fakultas berstandar internasional di dalam mengembangkan ilmu kesehatan masyarakat di daerah tropis. Jadi ada ciri dari fakultas ini sendiri sebenarnya kenapa kita ambil tropis, karena bahwa visi fakultas ini mengacu pada bidang unggulan yang dicapai oleh yang ingin dicapai oleh Universitas Sumatera Utara. Jadi Universitas Sumatera Utara itu punya bidang unggulan yang dikenal dengan talenta. Talenta itu merupakan bagian-bagian yang ada atau bidang-bidang yang ingin capai. Yang pertama ada tropical science and medicine, kemudian agroindustri, local wisdom, energi, natural resource, kemudian teknologi dan art. Jadi talenta ini sebenarnya ada maknanya. Nah, berkaitan dengan ini Fakultas Kesehatan Masyarakat sendiri tadi mengambil visinya bahwa menjadi fakultas yang berstandar internasional, khususnya di bidang kesehatan masyarakat di daerah tropis. Nah, kemudian visinya sendiri. Jadi kalau visinya tadi ingin menjadi fakultas yang berorientasi internasional, lalu ada beberapa misi. Jadi yang terkait dengan pendidikan, penelitian ilmiah, pengabdian masyarakat, dan jejaring kerjasama. Tentunya beberapa misi ini yang akan
nanti dituangkan di dalam proses pembelajaran di setiap jenjang, di setiap tadi program studi untuk bisa mendukung tadi visi dari FKM USU. Nah, kemudian kita masuk di prodi gizi tadi. Jadi khusus prodi gizi S1 gizi, visinya kita juga harus mengacu kepada fakultas ya, di mana fakultas tadi mengacu ke keunggulan universitas, sehingga program studi gizi ini juga bahwa visi kita ke depan untuk dapat menjadi program studi S1 gizi yang unggul di bidang gizi kesehatan tropis pada tingkat nasional. Jadi artinya karena kita baru buka juga, kita 4-5 tahun ke depan kita masih ingin mencapai standar atau tahap unggul di bidang gizi kesehatan tropis ini pada tingkat nasional, dan harapan kita selanjutnya nanti kita bisa mengikuti jejak fakultas juga untuk bisa bertaraf internasional. Nah, tapi sebenarnya walaupun kita sebutkan unggul di bidang kesehatan tropis pada tingkat nasional, tapi juga nanti di dalam proses pembelajarannya kita akan ikuti proses-proses pendidikan yang menuju ke taraf internasional. Nah, oleh karena itu kita juga punya misi yang lebih khusus dibanding fakultas tadi, bahwa di bidang pendidikan kita akan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, responsif, inovatif, mandiri, dan berbasis teknologi pembelajaran modern. Kemudian kita menyelenggarakan penelitian ilmiah tentunya untuk mengembangkan gizi kesehatan tropis. Kemudian menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan status gizi masyarakat di daerah tropis dan memperluas jejaring kerjasama dengan universitas, pemerintah, industri, kemudian organisasi profesi dan organisasi di nasional maupun internasional untuk mendukung kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat tentunya. Nah, kemudian dari tadi misi, sedikit saya kembali ke fakultas, bahwa tadi program studi ini akan berada di bawah fakultas. Nah, memperkenalkan, walaupun tadi mungkin di awal sudah ada video ya yang memperkenalkan fakultas. Nah, ini untuk pimpinan fakultas kita sesuai dengan struktur yang berlaku di Universitas Sumatera Utara, ada dipimpin oleh seorang dekan, kemudian ada 3 orang wakil dekan sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, kemudian di program studi gizi yang akan kita buka, kita punya dosen tetap nih, ada 10 dosen kita sampai saat ini. Yang pertama mungkin sudah ada juga adik-adik yang kenal ya, nih Prof. Albiner Siagian, ini sering nih ada di YouTube, sering membuat konten-konten tentang gizi. Kemudian ada Prof. Epawani Aritonang, lalu ada Ibu Jumira, dan saya sendiri, kemudian ada Ibu Eti Sudaryati tadi yang saat ini sedang menjabat di Wakil Dekan 3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kemudian 5 yang lainnya, ada Ibu Ernawati Nasution, kemudian ada Ibu Fitri Ardiani, ada Pak Ferry, kemudian ada Bu Ecia Meilona Koka, dan yang terakhir Ibu Risanti Febrina yang saat ini sedang menjadi moderator tadi. Jadi sampai saat ini kita punya 10 dosen tetap yang tentunya ketika program studi ini nanti berjalan akan terus dilakukan penambahan sesuai dengan kebutuhan di dalam proses pembelajaran kita ya. Nah, kemudian barangkali adik-adik pasti bertanya, nanti kalau lulus apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang lulusan prodi S1 gizi ini? Nah, kita sebut setiap lulusan dia harus punya profil. Jadi profil ini adalah satu sifat yang atau kemampuan atau kompetensi yang melekat pada
seorang lulusan. Nah, untuk lulusan program gizi, kita punya 6. Harus punya 6 profil yang melekat pada lulusan kita. Yang pertama, kita sebut dengan tenaga gizi masyarakat. Jadi artinya seorang lulusan sarjana gizi nanti dia akan dapat menjadi tenaga gizi di masyarakat. Lalu tugasnya apa? Kalau dia sebagai tenaga gizi masyarakat, ada kaitannya dengan bisa membantu di dalam penyusunan perencanaan, khususnya di bidang gizi, kemudian pelaksanaan atau implementasi dari program-program, bahkan bisa sampai kepada mengevaluasi bagaimana program-program gizi dilakukan. Dan tentunya terkait dengan ini bisa nanti ada kaitannya dengan bisa dia bergabung atau bekerja di pemerintah atau juga di swasta. Nah, kemudian yang kedua, ada profil yang harus dipunyai juga menjadi seorang ahli gizi di rumah sakit. Nah, sebagai seorang ahli gizi di rumah sakit, lulusan ini akan dapat berpartisipasi di dalam pengelolaan instalasi gizi. Jadi setiap rumah sakit itu ada instalasi gizi. Tugasnya di sana menyelenggarakan makanan khusus, sasarannya adalah pasien yang tentunya dengan berbagai jenis penyakit, dengan berbagai jenis makanan yang harus disediakan. Jadi termasuk penentuan jenis makanannya sesuai dengan penyakit, kemudian termasuk juga di dalam penyusunan menunya. Nah, itu ada aturan. Jadi seorang lulusan gizi kita harus mampu atau menjadi seorang ahli gizi di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, ahli gizi di industri pangan. Nah, ini terkait sebenarnya dengan bahwa lulusan ini harus mampu melakukan upaya-upaya pengolahan pangan atau pengembangan produk pangan, tentunya menggunakan teknologi-teknologi yang sesuai dengan zamannya ya. Jadi kalau kita sebut nanti ada kaitannya teknologi pangan, bagaimana satu bahan pangan bisa diolah menjadi satu bentuk makanan yang tetap gizinya tidak hilang, atau dengan banyak cara teknologi pangan. Kemudian sekaligus juga dia bisa memahami bagaimana manajemennya. Jadi lebih ke manajemen jasa makanan juga. Nah, lalu juga sebagai peneliti di bidang gizi, pangan, dan kesehatan. Jadi tentunya seluruh lulusan, kalau secara umum kalau lulus strata 1 itu dia harus memang punya kemampuan meneliti. Jadi ketika kita lulus nanti dari prodi S1 gizi, berarti harus mampu meneliti di bidang gizi, lalu bagaimana juga yang sangat erat kaitannya dengan pangan dan kesehatan. Kemudian bisa juga berperan sebagai konsultan di bidang gizi. Nah, tentunya ini banyak sekarang kita tahu seiring berkembangnya juga permasalahan gizi dan kesehatan, lalu atau semakin semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat kita tentang gizi dan kesehatan, sehingga konsultan-konsultan di bidang gizi ini sangat dibutuhkan. Jadi ada kemampuan di bidang konsultan ini, gizi, pangan, dan kesehatan. Lalu yang terakhir bisa juga sebagai tenaga pendidik atau yang kita sebut dengan edukator, tentunya terutama di bidang gizi. Nah, kemudian untuk mencapai profil ini, seorang lulusan prodi gizi ini tentunya punya kompetensi. Jadi ketika melekat satu profil, dia harus diikuti atau didukung oleh kompetensi yang harus dipunyai. Jadi ada 7 kompetensi yang dipunyai oleh seorang lulusan. Yang pertama tentunya mungkin semua sarjana harus juga bisa bahwa punya profesionalitas yang luhur. Jadi sifat-sifat seorang sarjana atau seorang ilmuwan harus ditunjukkan. Lalu mawas diri dan pengembangan diri.
kemudian komunikasi yang efektif, pengelolaan informasi. Lalu yang kelima ada kompetensinya memahami landasan ilmiah. Jadi khusus untuk prodi gizi ada ilmu gizinya, kemudian ada pangan, biomedik, humaniora, dan juga kesehatan masyarakat. Ini nanti yang menjadi landasan dasar di pengembangan dari program studi S1 gizi. Nah, kemudian ada keterampilan gizi yang khusus dimiliki terkait tadi dengan profil yang harus dia punyai. Nah, lalu kita bagi 3. Ada 3 keterampilan yang harus dipunyai. Nah, ini juga nanti akan terkait dengan proses pembelajarannya. Yang pertama, keterampilan gizi klinik. Tadi terutama terkait dengan profil yang harus dipunyainya sebagai seorang ahli gizi di rumah sakit. Kemudian keterampilan penyelenggaraan makanan, food service management. Ada kaitannya tadi dengan dia sebagai ahli di jasa makanan ya. Lalu keterampilan gizi masyarakat. Nah, keterampilan gizi masyarakat ini tadi terkait dia sebagai seorang ahli gizi masyarakat. Dan yang ketujuh, pengelolaan masalah gizi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita tahu bahwa permasalahan gizi sekarang bahkan mungkin ke depan tantangannya lebih besar. Nah, oleh karena itu sarjana gizi ini harus kita siapkan bagaimana bisa bersosialisasi dengan masyarakat, memahami permasalahan masyarakat, bahkan di dalam upaya-upaya perbaikan gizi dan kesehatan itu tentunya tidak lepas dari yang kita kenal dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian setelah kompetensi ini tadi, oh iya, tadi belum kita sebut, lalu apa gelar lulusannya ini? Kalau yang selama ini mungkin adik-adik tahu ya, kalau FKM itu masuk di FKM, nanti dia masuk di program studi kesehatan masyarakat, tentunya lulusannya diberi gelar sarjana kesehatan masyarakat atau SKM. Nah, ketika program studi gizi S1 ini kita buka, gelarnya beda dengan yang selama ini adik-adik tahu mungkin, tapi ini karena prodinya gizi, jadi sarjananya adalah sarjana gizi atau kita singkat dengan SGZ. Jadi dan ini memang sudah menjadi acuan ya di tingkat nasional. Jadi sudah ada aturan yang resmi bahwa ketika program studi S1 gizi meluluskan, gelar yang diberikan kepada lulusannya adalah sarjana gizi atau SGZ. Jadi mungkin selama ini kalau adik-adik tahu ada juga di beberapa universitas lain yang atau ada SGZ, nah itu adalah dari sarjana gizi. Nah, kemudian terkait dengan tadi ada profil yang harus melekat di lulusan, kemudian kompetensi yang ingin dicapai, lalu seperti apa pembelajaran yang akan kita berikan, di mana di dalam sebagaimana layaknya satu program studi S1, kita mengikuti aturan yang ada di USU, kita memilih 144 SKS. Jadi beban kurikulumnya 144 SKS yang harus diambil selama proses pembelajaran di prodi S1 gizi ini. Nah, kita bagi di dalam 2 kelompok. Jadi 144 SKS itu ada teori dan ada praktikum. Jadi teorinya ada 111 SKS, kemudian praktikumnya ada 33 SKS. Jadi cukup banyak praktikumnya karena memang nanti tuntutannya harus banyak praktikum baik di laboratorium atau di lapangan untuk mendukung tadi kompetensi yang harus dipunyai sekaligus untuk menjadikan seorang sarjana gizi benar-benar bisa mempunyai profil yang diharapkan. Nah, kemudian dari 144 SKS ini sesuai juga dengan pembelajaran yang umum dilakukan di Universitas Sumatera Utara dibagi menjadi 8 semester. Jadi lama studinya 8 semester. Tapi karena kita sistem SKS, tidak tertutup kemungkinan juga bisa 7 semester mungkin bisa selesai. Jadi itu bisa dengan nanti
bagaimana adik-adik kalau yang mau masuk di sini seperti juga yang ada di program studi kesehatan masyarakat. Nah, kalau yang umum kita bagi menjadi 8 tadi, di semester 1 ada 19 teori, 2 praktikum, kemudian di semester 2 ada 20 teori dan 1 praktikum. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya, yang di semester pertama itu kita ada belajar dasar ilmu gizi, dasar dulu. Lalu ada biologi, ada kimia, itu kenapa harus belajar itu? Ini juga ada kaitannya nanti dengan pembelajaran di mata kuliah berikutnya. Kemudian ada anatomi fisiologi, karena kita nanti akan di semester-semester lanjut, misalnya kita akan belajar bagaimana biokimia gizi, bagaimana makanan yang kita makan, kalau ada yang ada zat gizi di dalam makanan itu mau seperti apa dia masuk di dalam tubuh. Nah, itu juga bagian dari nanti yang ada di biokimia. Jadi anatomi dan fisiologi ini dasarnya. Jadi kita harus paham dulu. Nah, kemudian ada antropologi. Kenapa ada antropologi tiba-tiba? Nah, antropologi ini memang penting karena kita tahu bahwa nanti ternyata permasalahan gizi di masyarakat itu sangat terkait dengan yang kita kenal dengan budaya. Jadi kalau kita sebut ada masalah gizi, misalnya ada ibu hamil, kok kurang gizi karena memang ibu hamil itu banyak sekali pantangan makanannya. Mungkin pernah dengar seperti itu. Itu salah satu contoh. Jadi ketika kita ingin nanti bisa memahami permasalahannya, kemudian bagaimana kita menyelesaikannya, jadi antropologi itu akan menjadi satu dasar yang harus kita pahami. Lalu kemudian mungkin mata kuliah lainnya sama dengan yang lainnya, ini yang wajib-wajib untuk di tingkat sarjana, bahasa Indonesia, agama, Pancasila, kewarganegaraan. Nah, kemudian selain ada biokimia, ada bahan pangan, komunikasi kesehatan. Tadi ada seorang sarjana itu harus punya kemampuan komunikasi yang efektif. Jadi kita memang harus belajar juga bagaimana berkomunikasi yang baik, terutama tadi bagaimana kita berkomunikasi ke masyarakat, bagaimana ketika dia menjadi seorang konsultan. Gitu. Jadi demikian juga beberapa mata kuliah lain yang bahkan tadi setelah antropologi umum nanti ada khusus sosioantropologi gizi. Nah, ini tadi sehingga ditunjukkan bahwa dia sangat penting. Kemudian di semester 3 juga ada 15 SKS teori, sudah mulai nih ada 5 SKS yang harus dilakukan praktikum. Jadi ada praktikum tentang metabolisme gizi. Lalu ada praktikum analisa zat gizi pangan. Kemudian ada juga tentang pendidikan gizi. Nah, di dalamnya nanti termasuk mahasiswa harus dilatih bagaimana menjadi seorang penyuluh gizi, bagaimana seorang konsultan gizi, tentunya bagian dari pengembangan dari pendidikan gizi di masyarakat. Kemudian di semester 4 ada dasar kulineri praktikumnya. Jadi kita ada dasar kulineri tapi 1 SKS, 2 teori. Nah, ini juga sesuai dengan di semua program studi dimanapun yang ada di Indonesia ini wajib ada. Kemudian ada penilaian status gizi, bagaimana kita menilai status gizi masyarakat, anak balita yang sekarang banyak masalah gizi, bagaimana kita mengukurnya, bagaimana kita menentukannya sehingga kita tahu dia nanti, oh anak ini gizinya normal, anak ini termasuk stunting, kalau mungkin adik-adik sering dengar ya stunting. Masalah gizi sekarang, atau anak ini kurus. Jadi ada ukuran-ukuran yang nanti kita harus pelajari dan praktekkan di proses pembelajaran ini. Kemudian yang lainnya terkait tadi dengan kita belajar statistik juga, karena tadi harus punya kemampuan di dalam pengelolaan data. Kemudian dietetik penyakit menular, penyakit tidak menular nanti ada setelah ini di semester berikutnya. Nah, itu juga semua kaitannya untuk mendukung kompetensi dan profil yang harus dipunyai seorang lulusan. Nah, kemudian yang penting juga mungkin di sini sampai di semester 6 ada
beberapa mata kuliah yang sudah lebih khusus ke bidang gizi. Dimulai semester tadi 4 sudah terlihat, lalu 5, 6 ini lebih ke pengembangan kemampuan atau kompetensi di bidang gizi. Jadi ada ekonomi pangan dan gizi, kemudian ada nutrifikasi pangan, ada teknologi pangan, manajemen gizi bencana. Jadi kita tahu bahwa Indonesia punya beberapa wilayah yang sangat ini dengan bencana. Kemudian ternyata ini juga harus disiapkan, sarjana gizi harus mampu berperan di sana. Oke, kemudian ada etnofood. Etnofood ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita tadi memahami budaya-budaya masyarakat. Kita tahu Indonesia itu khususnya Sumatera Utara punya budaya yang sangat beragam, termasuk budaya makannya. Nanti melalui mata kuliah ini akan dikembangkan seperti apa kita memahami budaya-budaya makan, bahkan nanti kaitannya dengan pengembangan berbagai jenis olahan pangan yang bisa mendukung perbaikan gizi masyarakat. Waktunya mungkin ya, tapi sebentar. Kurikulum yang di semester 7 ini terlihat di sini bahwa 7 dan 8 kita tidak ada lagi teori, full ada di lapangan. Jadi untuk semester 7 itu ada praktek dietetik. Nah, ini mahasiswa akan magang di rumah sakit. Bebannya 4 SKS, kemudian praktik gizi masyarakat, ini akan magang di masyarakat. Di sini biasanya kita akan tempatkan untuk magang ini di puskesmas atau di dinas kesehatan atau di beberapa instansi yang terkait dengan upaya-upaya perbaikan gizi di masyarakat. Kemudian ada praktek manajemen industri jasa pangan. Nah, ini biasanya nanti akan kita rencananya akan kita masukkan di magangnya di industri pangan. Jadi sampai sekarang misalnya kita sudah punya kerjasama ini dengan ACS, Aerofood ya, Aerofood yang kita tahu dia selama ini salah satu yang mendukung atau menyediakan makanan di pesawat. Nah, itu juga kita sudah kerjasama dan mahasiswa nanti akan ditempatkan di sana untuk praktek di bidang manajemen industri jasa pangan. Nah, kemudian di semester 8 ada KKN dan skripsi. KKN ini tentunya mata kuliah universitas yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Nah, kemudian ada skripsi 6 SKS ya. Nah, baik, kemudian keunggulan prodinya apa? Apa sih bedanya dengan program-program studi atau sarjana gizi nanti yang lulus dari tempat lain atau dari universitas lain? Nah, ini akan dicirikan oleh keunggulan yang akan kita akan kita tawarkan ketika mahasiswa atau ketika adik-adik masuk di prodi S1 Gizi di USU. Nah, keunggulannya adalah punya kemampuan khusus di bidang gizi kesehatan tropis. Nah, tadi kan kita juga punya visi fakultas mengacu ke unggulan universitas yang ada kaitannya salah satunya tadi dengan tropis. Jadi di bidang gizi kita juga akan kaitkan dengan kesehatan tropis. Jadi sarjana gizi ini harus mampu menangani berbagai permasalahan gizi masyarakat yang kita tahu terkait gizi kurang, ada gizi lebih sebagai yang sampai saat ini menjadi masalah gizi kesehatan di wilayah tropis. Dan juga mampu merumuskan upaya perbaikan gizi dan memperhatikan kesehatan masyarakat di bidang agroindustri sesuai dengan tadi keunggulan universitas, tentunya melalui pendekatan-pendekatan budaya masyarakat, kemudian memanfaatkan sumber pangan yang potensial dan pengolahannya nanti akan berbasis teknologi modern. Oke, baik. Kemudian mungkin juga ya, saya harus sampaikan juga ini. Tadi di video di depan sebelum kita acara, mungkin adik-adik sudah ada juga yang mengikuti atau menyimak, tapi secara detail mungkin kita jelaskan bahwa ketika prodi ini akan kita buka, kita sudah siapkan berbagai sarana, prasarana untuk pendukung kegiatan proses belajar. Nah, ini ada ruang
program studi sebenarnya di dalamnya ada ruang tamunya, kemudian ada ruang dosen yang terlihat tadi di sini ada di sekat-sekat untuk setiap dosen sehingga bekerja dengan nyaman. Kemudian ada ruang kelas. Ruang kelas juga kita sudah siapkan, fakultas sudah menyediakan ruang kelas ketika nanti kita harus sudah di tahap proses pembelajaran di kelas. Kemudian ada laboratorium. Nah, ini yang kita punya, laboratorium gizi. Kita yang selama ini sebenarnya sudah dipakai oleh mahasiswa Kesmas, khususnya yang mengambil peminatan gizi. Kemudian ada laboratorium kuliner dan organoleptik. Jadi tadi ada kuliner itu kita ada terkait dengan pengolahan makanan, kemudian ada kaitannya juga dengan nanti teknologi pangan, bagaimana kita mengolah berbagai jenis bahan pangan menjadi satu makanan yang baik dan bergizi. Lalu di sana ada tadi organoleptik untuk menilai. Kita harus menilai makanan ini sudah layak belum, sudah bisa rasanya sudah diterima, aromanya, kemudian dari selain rasa, aroma, kemudian bentuknya, itu semuanya bagian dari organoleptik. Kemudian ada ruang administrasi yang akan melayani mahasiswa tentunya, ya. Lalu ada perpustakaan juga untuk mendukung proses pembelajaran. Ini yang ada di fakultas selama ini. Di sana kita sudah cukup banyak juga buku-buku atau jurnal yang di bidang gizi untuk bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian di samping itu di tingkat fakultas yang juga nanti dimanfaatkan oleh mahasiswa semua program studi termasuk gizi di fakultas itu ada health center. Jadi ada satu ruangan yang memang untuk pusat kesehatan kita, kemudian ada sanggar akademik namanya. Nah, ini juga pusat kegiatan mahasiswa di mana di sini mahasiswa bisa berdiskusi, bisa dan semuanya tempat termasuk sanggar ini difasilitasi dengan internet yang bisa diakses oleh mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Kemudian ada ruang podcast. Ini juga relatif baru ya, bahwa di fakultas ini salah satu pengembangan atau diseminasi informasi mungkin ya dari FKM sendiri internal atau mengambil isu-isu yang ada di luar fakultas terkait dengan kesehatan bisa dilakukan di sini untuk bisa didiseminasi melalui podcast FKM sendiri. Kemudian ada ruang lain, ada kita punya pusat laktasi, kenapa harus punya? Nah, ini ada kaitannya juga dengan ternyata ada dosen, ada pegawai administrasi mungkin yang masih di dalam proses pemberian ASI. Nah, ini kita siapkan sendiri di fakultas. Lalu ada auditorium yang cukup nyaman untuk biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa cukup banyak. Jadi ada bisa juga seminar atau bahkan seperti yang hari ini kalau nggak salah ada di FKM juga sedang berlangsung pelepasan lulusan. Jadi sebelum di wisuda di tingkat universitas, di fakultas itu melakukan satu kegiatan terkait dengan kelulusan baik di tingkat S1, S2 ataupun S3. Dilakukan di auditorium ini, kemudian juga kita punya musola untuk sebagai sarana ibadah. Yang lainnya ada parkiran mobil, yang ditunjukkan parkiran mobil ada juga, jangan khawatir, parkiran sepeda motor juga cukup nyaman, ada di belakang gedung tapi kebetulan nggak ada ininya ya gambarnya. Kemudian ada ruang ASA, nah ini juga baru, ASA ini adalah aplikasi satu atap. Semua kegiatan atau semua urusan mahasiswa dilayani di sini. Kemudian ketika misalnya nanti di sini ada keperluan-keperluan khusus, baru dari ruang ASA ini direkomendasi atau dilanjutkan ke bagian-bagian lain.
kemudian ada Videotron juga yang merupakan info-info yang ditampilkan kegiatan-kegiatan yang ada di fakultas. Nah, ini tambahan saja mungkin salah satunya ketika kita membentuk atau menyusun atau di dalam proses pembentukan program studi S1 ini kita juga melakukan beberapa kunjungan. Artinya kita studi banding nih ke beberapa universitas. Ini misal untuk mengetahui seperti apa proses pembelajaran mereka di sana. Sehingga ketika kita nanti melakukan proses pembelajaran, kita tidak jauh ketinggalan atau justru kita harus membuat sesuatu yang beda. Nah, ini ketika kita studi banding di Universitas Brawijaya, di sana ada program studi juga, program studi gizi maksudnya. Kemudian kita juga waktu itu ada ke FKM UI yang tentunya dia juga punya program studi S1 gizi. Nah, lalu ada juga kita pergi ke IPB, di sana ada program studi S1 gizi juga, dan ketiga program studi ini ada persamaan dan tentu juga punya perbedaan. Nah, oleh karena itu dari tiga ini atau kita telusuri juga prodi-prodi lain di Indonesia, akhirnya kita bentuklah satu program studi gizi ini tadi yang keunggulannya bedanya dengan program studi di universitas lain bahwa kita punya keunggulan gizi kesehatan trofis. Baik, maaf waktunya agak terlewat ya. Jadi yang terakhir kami tunggu nih kehadiran adik-adik di program studi S1 Gizi FKM USU, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Risanti. Baik, terima kasih Ibu untuk pemaparan yang sangat menarik ya. Saya yakin nih adik-adik banyak yang sudah tidak sabar untuk bertanya. Saya kembali mengingatkan untuk adik-adik yang ingin bertanya secara langsung dapat mengaktifkan fitur raise hand, dan kalau ada nih kadang-kadang yang malu-malu ya, jadi buat yang malu-malu boleh menanyakan pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama, asal sekolah, dan juga pertanyaannya. Dan kabar baiknya untuk satu orang penanya pertama akan langsung mendapatkan door prize, yaitu saldo OVO ataupun GoPay senilai 50.000 ya. Jadi boleh nih penanya pertama boleh langsung mengaktifkan fitur raise hand ataupun menanya secara langsung di kolom komentar. Nah, ini penanya pertama yang beruntung ya. Selamat kepada Renata Yohana Lumbantoruan, asal sekolah dari SMA 19 Medan. Pertanyaannya Bu, apakah jurusan gizi merupakan jurusan berdiri sendiri atau berada di bawah kedokteran? Boleh ditanggapi secara langsung Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Renata Yohana Lumbantoruan, Bu. Renata Yohana dari SMA 19 ya? Iya, Bu. SMA Negeri 19 Medan. Baik, sebenarnya tadi sudah kita jelaskan, tapi begitupun mungkin untuk lebih jelas lagi, selama ini mungkin adik-adik tahu kalau gizi itu pasti kedokteran. Tapi untuk program studi yang mau kita buka, di USU tidak di bawah Fakultas Kedokteran, tapi di bawah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kalau gedungnya sih sebelahan ya. Kalau sudah pernah ada yang jalan-jalan ke USU, kalau kedokteran di depan menghadap Dr. Mansur, FKM itu di belakangnya. Jadi program studi gizi ini di bawah Fakultas Kesehatan Masyarakat yang selama ini tadi sudah saya jelaskan juga, baru ada satu program studinya, yaitu program studi kesehatan masyarakat yang kalau lulus dia gelarnya SKM. Lalu program studi ini nanti ketika dia lulus akan kita berikan gelar SGZ. Jadi beda ya, tapi sama-sama di bawah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik Bu, terima kasih. Kemudian ini ada penanya yang kedua, Salma Monia masih dari SMA 19 Medan. Pertanyaannya menarik nih Bu. Apakah orang yang fisiknya kurus sudah pasti zat gizinya kurang?
Pertanyaannya begini nih, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, oh ternyata ini langsung nih ke mata kuliah pertanyaannya. Sepertinya udah benar-benar ini mau milih gizi deh kayaknya. Jadi sebenarnya belum tentu ya. Kurus itu mungkin pandangan sekilas, ya kan? Tadi ya, pandangan oh kita. Nah, makanya tadi ketika Ibu tadi jelaskan ada beberapa mata kuliah yang langsung berkaitan dengan tadi untuk menilai gizi seseorang, kita nggak boleh hanya dengan pandangan sekilas mata, tapi ada aturannya. Ada tadi namanya penilaian status gizi. Nah, di sana ada nanti mata kuliah itu akan menjelaskan mahasiswa harus bagaimana mahasiswa mampu menentukan oh ini kurus, ini normal, ini gemuk atau berlebih nih gizinya. Nah, tentunya jadi kurus itu memang gizi kurang, tapi tidak semua orang yang kita sebut tadi kurus itu kan kalau kita sebut kurus, saya lebih kurus dari si A karena dia mungkin terlalu gemuk. Jadi, atau saya sebenarnya tidak kurus, tapi kalau dibanding, nah tadi untuk menentukan kurus atau tidak itu ada standarnya. Jadi kalau misalnya kalian masih remaja, ada ukurannya, berat badannya, berapa berat badannya, berapa tinggi badannya, kemudian kita hitung tuh namanya indeks massa tubuh. Baru nanti dilihat umurnya berapa. Baru bisa kita sebutkan kalau kapan dia disebut kurus, kapan dia disebut normal atau ini. Jadi untuk lebih jelasnya, pilihlah program studi S1 Gizi. Pasti nanti jago. Tidak hanya sekedar memandang-mandang, oh kamu kurus, nanti orang marah. Tapi nanti kita punya standar yang yang memang sudah diakui, yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau juga WHO sebagai acuan di tingkat internasional. Oke, itu. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk adik kami Salma, kami tunggu ya kehadirannya di Prodi Gizi FKM USU. Penanya berikutnya ada nih Bu dari Gracia. Pertanyaannya adalah peran Priti Gracia Tambunan, masih dari SMA 19 Medan. Pertanyaannya adalah peran apa yang dapat diambil oleh seorang ahli gizi dalam menciptakan perilaku sehat masyarakat, Bu? Oke, baik. Peran apa? Tentunya pasti punya peran ya. Yang tadi ingat nggak waktu Ibu cerita kompetensi yang dipunya, kemudian profil yang melekat pada seorang sarjana gizi. Jadi dia menjadi ahli gizi masyarakat. Terus ada tadi dia harus bisa menjadi konsultan gizi. Kemudian dia ada bisa menjadi seorang ahli ahli gizi masyarakat tentunya tadi ya. Jadi sebenarnya dia akan mengambil peran tergantung dari di mana saja dia misalnya jadi kalau misalnya tadi dia akan bekerja di pemerintahan atau katakanlah di jajaran dinas kesehatan, dia akan bisa masuk dari program ya. Kalau kita sebut pemerintah atau dinas itu kan akan identik dengan mereka punya program. Nah, di setiap program gizi itu salah satunya ada kaitannya dan tentunya memang tujuannya adalah merubah perilaku ke arah perilaku yang sehat. Itu tujuannya. Jadi banyak upaya-upaya. Jadi makanya tadi ada juga ilmu perilakunya, ada ilmu komunikasinya juga. Bagaimana mengkomunikasikan satu konsep yang harus kita berikan ke masyarakat. Jadi pasti bisa dari situ juga. Kalau dia sebagai konsultan tentunya yang langsung berhubungan dengan sasaran. Jadi kalau konsultan kan umumnya dia akan ada interaksi dua arah langsung. Bahkan bisa face to face biasanya. Nah, jadi itu biasanya bagaimana kita memberikan saran-saran atau rekomendasi untuk mengubah perilaku sehat sehingga setiap orang bisa mempunyai status gizi yang baik yang tentunya itu akan mendukung juga kondisi kesehatan yang baik.
Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan berikutnya ada yang japri nih Bu. Pertanyaannya adalah Bu, bagaimana Bu caranya bisa masuk di Prodi Gizi FKM USU? Sudah? Oke. Iya. Tadi mungkin memang saya belum sempat jelaskan ya. Saya sengaja itu tadi ada nggak yang nanya, masa datang ke FKM terus saya mau daftar gitu. Nah, sengaja itu tadi ditinggalkan. Ternyata memang adik-adik ada yang pengen tahu ya. Nah, sebenarnya caranya tidak susah. Caranya tidak beda dengan ketika memilih program studi yang ada di USU atau bahkan di universitas-universitas lain. Jadi mulai tahun ini kita akan menerima mahasiswa melalui jalur undangan yang sekarang mungkin sedang berlangsung ya. Silahkan nanti yang punya kesempatan semoga bisa masuk, jadi mengikuti aturan-aturannya. Jadi ada jalur undangan atau yang kita kenal dengan SNMPTN, ya. Terus nanti setelah itu selesai, tapi memang maaf, untuk jalur SNMPTN sudah ditentukan oleh USU hanya 8 orang. Jadi kenapa 8? Karena ini memang ada kaitannya juga dengan kuota yang boleh kita terima di tahun ini. Jadi kebetulan karena kita baru pertama kali buka, kita hanya boleh menerima 40 mahasiswa. Jadi kesempatan ini bagi yang benar-benar berminat silahkan. Jadi untuk jalur undangan kita hanya bisa terima 8 mahasiswa. Kemudian selebihnya nanti ada di jalur SBMPTN yang jalur ujian tertulis. Kemudian mudah-mudahan ada juga masih ada di jalur mandiri. Biasanya, tapi yang paling banyak nanti di SBMPTN. Itu, jadi tidak ada kita jalur menerima khusus di FKM, semuanya lewat jalur USU yang sudah resmi dibuka oleh universitas. Jadi silakan aturan-aturannya semua mengikuti itu juga. Oke. Baik Bu, pertanyaannya mungkin masih sinkron dengan penjelasan Ibu yang baru saja. Ini ada pertanyaan dari Syahnas Fitri dari SMA Al-Azhar. Pertanyaannya adalah, saya melihat di LTMPT Bu, daya tampung SNMPTN untuk Prodi Gizi USU kenapa sangat sedikit Bu? Oke, sudah? Ya, tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa sebenarnya itu dari kuota atau jumlah yang kita terima karena ini tahun pertama tidak boleh lebih dari 40. Itu sudah aturan dari Dikbud ya, dari kementerian. Sorry, bukan. Jadi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah menggariskan, sudah ada aturannya, aturan nasional. Sekitar 40 orang saja diterima. Nah, dari 40 orang itu oleh universitas itu dibagi persentasinya. Makanya tadi kalau hanya 8 berarti 20% dari 40 itu diambil dari jalur SNMPTN atau jalur undangan. Kemudian nanti selebihnya dari jalur SBM. Biasanya sih mungkin sekitar 60% mungkin. Jadi yang 20% lagi bisa jalur mandiri. Kemungkinannya seperti itu. Ya, jadi yang nggak usah khawatir. Ya, itu tadi. Silahkan daftar segera. Semoga punya kesempatan 8 orang pertama untuk masuk di program studi S1 Gizi. Tadi disebutkan juga bahwa biasanya kalau mahasiswa pertama, kemudian nanti pasti dia jadi lulusan pertama, itu pasti punya sejarah tersendiri. Oke, silakan. Bu, ini adik-adik masih sangat antusias ya Bu bertanya. Penanya berikutnya dari Sultan. Bu, saya mau bertanya, apakah FKM ada kaitannya dengan FK? Begitu Bu pertanyaannya. Baik. FKM apakah ada kaitannya dengan FK? Tentu ada. Kalau FK itu Fakultas Kedokteran, bagian dari kesehatan ya tentunya. Cuma kalau FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, bedanya sebenarnya atau tadi pertanyaannya apakah ada kesamaannya? Ada kaitannya Bu, apakah ada FKM? Kaitannya. Kalau FKM sih secara keseluruhan juga pasti ada ya. Nah, cuman kalau
yang agak membedakan, ada persamaan, ada perbedaannya. Kalau yang pasti kalau FKM itu tadi, kalau yang Kesmas lulusannya SKM, kalau FK lulusan sarjananya sarjana kedokteran, lalu dilanjutkan dengan profesi menjadi dokter. Kalau di FKM itu lulusannya kita hanya sampai di level sarjananya, jadi kita belum punya profesi. Nah, kemudian gizi juga demikian. Gizi ini adalah program S1 gizi, sarjana gizi, kita berhenti di level sarjana. Nah, nanti ini mungkin perlu juga saya jelaskan bahwa ketika setelah jadi sarjana gizi, kita sudah punya profesi. Namun kalau sekarang kan kita belum ada buka nih di USU, tapi mungkin bisa melanjutkan ke universitas lain, bahwa kalau sarjana gizi akan bisa melanjutkan menjadi profesinya, salah satunya yang dikenal dengan dietitian. Jadi ahli diet, ahli gizi khusus di bidang dietetik. Nah, ini yang sudah ada, kalau nggak salah ada di Undip, ada di Brawijaya, bisa melanjutkan ke sana. Atau nanti mungkin beberapa tahun ke depan juga kita akan buka di Universitas Sumatera Utara. Nah, lalu tadi keterkaitannya, karena kita masih sama-sama bidang kesehatan, pasti ada. Terutama kalau kita lihat mata kuliahnya, di awal-awal tadi ada persinggungannya. Jadi kalau dari kedokteran, kita bahkan akan belajar tentang anatomi fisiologi. Kenapa? Karena memang ketika nanti kita belajar lanjutannya tentang gizi, bagaimana makanan itu, organ apa saja yang punya peran, kemudian setelah kita makan, seperti apa dia. Nah, itu namanya nanti ada kaitannya dengan fisiologi juga. Jadi khusus belajar fisiologi anatomi itu sangat penting di awal sebagai dasar kita memahami permasalahan-permasalahan gizi. Jadi bedanya nanti kalau kedokteran itu kan dia lulus, apalagi sudah jadi profesi, dia bisa mengobati, tapi secara kuratif, maksudnya penyelesaian kesehatannya. Tapi kalau FKM itu lebih ke promotif dan preventif. Jadi kita berdiri sebagai orang yang menyelesaikan permasalahan kesehatan secara preventif. Jadi pencegahan atau promotif, bagaimana orang bisa hidup lebih sehat. Itu bedanya dan keterkaitannya sekaligus bisa kita lihat. Baik, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Farhan, SMA 1 Medan. Pertanyaannya adalah variabel apa yang ditentukan saat SNMPTN program studi gizi? Mungkin apa yang dinilai seperti itu kali ya Bu? Oh iya. Waduh, ini tugasnya panitia ujian masuk perguruan tinggi nih. Sebenarnya saya terus terang tidak paham secara detail ya, tapi gini saja. Ketika adik-adik melihat informasi tentang jalur SNMPTN, tentunya di sana ada persyaratan ya. Ya, persyaratan-persyaratan itu tidak beda dengan yang lain. Sepertinya seperti itu. Jadi hanya saja mungkin ketika adik-adik yang SMA atau SMK atau apalagi MAN bisa ikut, tapi memang kalau yang masuk di jalur gizi ini harus yang dari IPA. Itu mungkin salah satunya. Jadi dia di SMA-nya harus yang IPA, karena nanti banyak mata kuliah itu yang berkaitan dengan mata kuliah dasarnya adalah yang terkait dengan IPA. Itu mungkin, jadi yang lainnya sama, mungkin ada nilai yang pasti ya. Dan biasanya seingat saya pernah dulu dapat informasi itu, setiap sekolah itu juga punya kuota. Jadi setiap sekolah, misalnya di Medan ada berapa SMA, setiap sekolah punya kuota juga untuk jalur SNMPTN, termasuk juga ada pembagian wilayah. Jangan Medan semua, jadi harusnya yang masuk ke USU itu juga dari berbagai daerah, dan bahkan pemilihan prodinya juga seperti itu. Ya, jadi tidak ada yang terlalu khusus,
Tapi itu tadi, silahkan ambil kesempatan itu, kemudian persyaratannya secara umum yang ada di jalur SNMPTN. Baik, terima kasih Bu. Sebelum saya membacakan pertanyaan terakhir di kolom chat, saya ingin menghimbau adik-adik lagi nih, boleh bertanya secara langsung dengan mengaktifkan fitur raise hand. Jadi kita juga dengar nih suara adik-adik, ada yang dari daerah juga ya, ada dari Mandailing Natal. Nah, iya tuh, Mandailing Natal tuh daerah saya itu. Iya, jadi boleh langsung Jauh mengaktifkan fitur sekali. raise hand, boleh langsung bertanya nih secara langsung. Siapa tahu nanti ke depan Ibu Julhaida Lubis menjadi dosennya nih, ya kan? Saya akan bacakan pertanyaan terakhir dari kolom chat Bu, atas nama Herlina Pardede dari SMA 19 Medan. Pertanyaannya, Bu, saya mau bertanya, apakah ada patokan khusus untuk melihat bahwa zat gizi seseorang sudah tercukupi? Sudah? Oke, Herlina tadi ya. Sepertinya SMA 19 ini tadi cukup banyak ya. Ya Bu, Nah, banyak ya. harapannya kita tunggu nih adik-adik SMA 19 ada sampai di program studi S1 Gizi. Dan tadi beberapa pertanyaannya juga tidak hanya ke prodinya, sudah langsung ke mata kuliahnya nih kayaknya ya. Iya, saya jadi hebat sekali, sudah ingin tahunya sudah lebih dalam nih. Oke, jadi terkait dengan tadi kecukupan gizi ya, Lisanti ya? Iya, Bu, benar. Ya, terkait kecukupan gizi ada ukurannya. Makanya tadi sebenarnya nanti dia akan termasuk di tadi penilaian status gizi. Jadi penilaian status gizi itu bisa langsung kita lihat secara fisik, bisa juga kita hitung tuh makanannya. Ada metodenya. Jadi ya mungkin nggak dijelaskan detail ya, yang pasti ada metodenya, macam-macam metodenya. Yang pasti kita nggak boleh misalnya, oh kamu kebanyakan makan tuh, nggak bisa. Hitung dulu dari semua makanan yang kita makan, yang satu piring makanan itu bisa dihitung berapa energinya, berapa kalori energinya, berapa gram proteinnya, berapa zat gizi mikronya, berapa lemaknya. Ada hitungan-hitungannya dan ada metode khusus. Dan dari makanan yang dimakan setiap hari itu bisa kita tentukan, oh seorang si A ini ternyata makanannya sudah berlebih kalorinya, si B kurang, makanya ada jangan-jangan ada kaitannya dengan dia tadi kurus, atau ada orang yang sudah kelebihan berat badannya, biasanya didukung oleh penilaian makanan sehari-harinya. Jadi ada metode khusus. Jadi untuk lebih detailnya kita tunggu nih di FKM USU agar nanti bisa menilai. Jadi nggak boleh juga kita, kamu kebanyakan makan, terus udah lengkap belum, udah bervariasi belum, atau yang mungkin sudah dikenal juga nih sama adik-adik. Yang pasti konsepnya harus gizi seimbang. Nah, apa tuh gizi seimbang? Nanti akan dijelaskan lebih detail. Ya, yang pasti ada ukuran-ukuran yang sudah terstandar. Baik. Baik, terima kasih Bu. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang memberi pertanyaan. Saya langsung nih ya, nggak ada yang langsung ya? Iya, Adik-adik kok malu-malu, padahal kita pengen dengar suaranya, pengen lihat ini dari mana gitu. Ada yang dari Mandailing Natal, ada yang Yanti Indah Wan Rafid, nih rame-rame nih, berempat ya. Wow. Boleh silakan bertanya Dek jika ada yang ingin ditanyakan. Oh iya itu, dari mana itu? Ada Yanti Indah Wan Rafid, siapa nih salah satu juru bicaranya? Boleh di-unmute dulu. Halo. Halo. Kok di-mute lagi? Dari SMA mana nih, Dek? Dari SMA Al-Azhar, Kak. Dari SMA Al-Azhar. Ya, ada yang mau ditanyakan seputar program studi S1 Gizi? Daya tampung yang ditampung. Iya, daya tampungnya kenapa, Dek? Pertanyaannya apa?
Sepertinya lagi rame ya di ruangan kelas ya. Ayo, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Kak, berapa daya tampung di Prodi Gizi, Pak? Oh iya, pertanyaannya pertanyaan yang sama ya, Bu. Jadi daya tampung di program studi S1 Gizi 40 orang ya, Bu, secara totalnya ya, Bu. Ya, tadi nih karena terlalu ramai itu tadi kayaknya kurang dengar. Jadi tadi ada 40 orang, tapi yang jalur SNMPTN sekarang sedang dibuka ya. Kita hanya terima 8 orang. Jadi silahkan daftar. Kemudian kalau misalnya belum beruntung di SNMPTN, silakan lanjut ke SBMPTN atau nanti mungkin di jalur mandiri. Oke. Oke, terima kasih Bu. Saya yakin nih, terima kasih juga ya untuk Yanti, Indah, Wan, Rafid. Ya, mungkin salah satu di antara adik-adik ada yang berminat untuk masuk ke program studi S1 Gizi FKM USU. Kita tunggu kehadirannya. Baik, pada akhirnya waktu juga yang membatasi kita ya, meskipun saya yakin bahwa di antara adik-adik masih banyak nih yang bertanya-tanya tentang, oke Bu, ada pertanyaan satu lagi nih Bu, kita jawab aja ya Bu, dari Mandailing Natal soalnya jauh-jauh. Wow. Dari SMA 1 Kota Nopan. Wow, SMA saya itu. Ada alumninya di sini ya Bu ya. Iya. Jadi dari Ini Ardian. infonya alumninya. Iya Bu. Dari Ardian Saputra, SMA Negeri 1 Kota Nopan, pertanyaannya, kisi-kisi untuk soal SBMPTN itu seperti apa ya Bu? Kalau misalnya kita tidak masuk di jalur SNMPTN, jadi minta kisi-kisi nih Bu. Wow. Siapa tadi namanya? Ardian Saputra ya? Iya benar. Ibu Bu. alumni 81 dari SMA Kota Nopan. Jadi silakan dihitung berapa puluh tahun yang lalu. Dan waktu itu sebelumnya ya saya masuk jalur ini loh, waktu itu Perintis 2 ya. Setelah itu ada namanya PMDK, sekarang namanya jalur undangan ke IPB. Program Studi Gizi Masyarakat. Nah, tadi pertanyaannya kisi-kisi kalau nggak masuk SNMPTN seperti apa di SBMPTN. Iya, kalau kisi-kisi sih ceritanya kayaknya bagusan tanya ke kakak yang tahun lalu lulus deh. Ya enggak? Iya benar Bu. Pasti ada di sekolah itu ininya. Karena yang pasti sesuai dengan ininya. Kalau misalnya bidangnya kan sekarang saintek ya, apa sih namanya? Nah, terus yang pasti ada matematika, ada bahasa Inggris ya, ada apalagi tuh beberapa mata kuliah 4 kalau nggak salah. Nah, jadi kisi-kisinya ya rajin-rajin belajar, bahas soal mungkin itu ya. Sekarang kan cukup banyak itu juga yang bisa baik melalui online atau mungkin buku-buku yang tersedia untuk contoh-contoh latihan untuk bisa mengikuti ujian SBMPTN ya. Nggak usah khawatir, walaupun di Kota Nopan kalau zaman saya dulu boro-boro internet, buku aja nggak ada, TV aja nggak ada saya tamat SMA. Sekarang kan sudah canggih. Apa yang bisa diakses anak-anak SMA Jakarta sudah bisa diakses melalui internet oleh anak-anak SMA yang ada di Kota Nopan, termasuk salah satunya. Iya, benar loh. Jadi jangan kalah sama saya. Saya dulu nggak ada TV, nggak ada apa, kok bisa masuk ya ke IPB. Nah, sekarang juga harus lebih semangat dengan segala fasilitas yang sudah lebih lengkap. Baik, terima kasih Bu. Ayo nih Ardian dapat motivasi secara langsung nih dari alumninya ya. Jadi buat adik-adik semangat belajar untuk SNMPTN ataupun SBMPTN. Kita menunggu kehadiran adik-adik di program studi S1 Gizi FKM USU. Nah, pada akhirnya waktu juga yang membatasi kita untuk adik-adik yang masih penasaran sih sebenarnya tentang program studi S1 Gizi, mungkin dapat memfollow Instagram FKM USU. Nanti boleh tanya-tanya juga di sana gitu. Sebisa mungkin nanti kita akan menjawab pertanyaan adik-adik sekalian. Nah, saya akan menyimpulkan beberapa hal dari pemaparan kita pada
siang hari ini, yaitu program studi S1 Gizi FKM USU hadir di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dengan visi menjadi program studi S1 Gizi yang unggul di bidang gizi kesehatan tropis. Dan adapun kehadiran FKM USU hadir untuk menghasilkan tenaga gizi masyarakat, ahli gizi di rumah sakit, ahli gizi di industri pangan, peneliti di bidang gizi, pangan, dan kesehatan, kemudian konsultan di bidang gizi, pangan, dan kesehatan, dan menjadi edukator ataupun tenaga pendidik. Jadi kepada adik-adik yang masih belum tahu nih mau melanjutkan kuliah di mana atau yang punya ketertarikan secara khusus di bidang pangan, gizi, dan kesehatan, kami tunggu kehadirannya di program studi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Demikian sosialisasi program studi S1 Gizi pada hari ini. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bu Risanti. Luar biasa sekali ya, tadi sangat banyak yang antusias dengan bertanya dan pertanyaannya sangat luar biasa juga ya. Tadi terakhir ada tips, menanyakan tips agar lulus masuk ke program studi S1 Gizi. Mudah-mudahan dengan menanyakan ini nanti lulus ya. Jadi tadi caranya adalah belajar, mungkin bisa ikut bimbel ya. Dulu saya juga waktu mau kuliah S1 ikut bimbel, jadi mudah-mudahan dengan bimbel bisa lulus ya insya Allah di prodi S1 Gizi ya. Bisa diamini yang kenceng nih siapa yang berminat. Baik, kita masuk ya. Tapi saya mau nyapa juga ini ya, ada Bapak Ibu guru yang masih stay dalam Zoom ini. Ada Pak Asmanto Purba dari SMA Swasta Pertiwi ya. Ada Ibu Sri Asnawati ya kalau tidak salah dari SMA Al-Azhar dan Bapak Ibu yang lainnya dan serta adik-adik ya sekalian yang masih stay pada pertemuan Zoom meeting kita hari ini. Di sini saya lihat masih ada 76 partisipan ya. Mudah-mudahan tetap tertarik ya, nanti bisa dipelajari lagi dan dipersiapkan ya untuk bisa masuk ke Universitas Sumatera Utara khususnya di program studi S1 Gizi. Baik, sebelum kita lanjutkan acara ke sesi door prize ya, agar supaya ini bisa terdokumentasi ya, kita sesi foto sebentar. Jadi bagi adik-adik silakan open kameranya, nanti bisa biar kita ambil dokumentasinya. Akan saya pandu, silahkan buka kameranya ya, biar bisa masuk nanti ke Instagramnya FKM ya. Silakan di open kamera. Oke, kita tunggu, silakan adik-adik. Oke, baik. Di sini ada 3 slide ya, tapi memang masih belum banyak yang open kamera ya. Kita tunggu, boleh diaktifkan sebentar kameranya. Oke, sepertinya banyak yang malu-malu nih ya. Kalau begitu kita ambil saja, saya pandu ya. 1, 2, 3. Oke, karena cuma di layar pertama ya yang pada buka kamera, mungkin 1 slide saja yang kita ambil dokumentasinya. Baik, sudah siap ini untuk mengikuti sesi door prize. Boleh raise hand dulu deh. Siapa ini yang sudah ready ikut door prize? Karena tadi sudah ada 1 door prize untuk sesi tanya jawab ya, tadi di diskusi, sesi diskusi. Jadi untuk door prize ini kita ada 3 hadiah lagi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Risanti, hadiahnya itu berupa GoPay ataupun OVO senilai 50.000. Jadi caranya nanti ketika kita bertanya silakan raise hand. Nanti siapa duluan yang raise hand akan kita tunjuk ya untuk menjawab pertanyaan yang telah kita berikan. Oke, sudah siap semuanya ya. Jadi pertanyaan pertama, oke, udah siap ya. Pertanyaan pertama, tadi Ibu Zulhaida menyampaikan bahwa talenta itu adalah unggulan di USU. Kemudian di program studi gizi juga diambil salah satu bidang unggulan talenta tadi. Nah, kira-kira bidang unggulan apa tadi itu yang kita ambil menjadi bidang unggulan program studi S1 Gizi? Silakan, ada yang tahu? Silakan.
Boleh dibantu mungkin Bapak Ibu gurunya. Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, belum ada yang tahu jawabannya ya. Mungkin kita pindah dulu pertanyaannya ya. Barangkali pertanyaan yang lain ada yang tahu jawabannya. Nah, tadi Bu Zulaida ada menyampaikan 6 profil Prodi S1 Gizi ya. Nah, sebutkan salah satunya saja dari 6 profil tersebut. Silakan. Ya, tadi banyak yang bertanya ya, mudah-mudahan juga. Ya, silakan, ini sudah ada ya, SMA Negeri 19 Medan. Renata, silakan open mic and open kameranya kalau bisa. Silakan Renata. Biar bisa di spotlight sama panitia nih, Renata. Silakan open kameranya. Oke. Ya, silakan dijawab salah satu profilnya. Silakan Renata. Belum kedengeran suaranya. Boleh lebih dekat lagi mungkin dari pakai ini ya, headset ya? Mungkin boleh dibuka dulu headsetnya biar kedengeran suaranya. Ya. Apa jawabannya Renata? Salah satunya itu Kak, tenaga gizi masyarakat, Kak. Iya, gizi masyarakat. Benar jawabannya Bu Zul? Iya benar, jadi Ya, tenaga gizi oke masyarakat. baik, kita kasih aplaus ya kepada Renata, jawabannya benar. Jadi salah satu profilnya tadi itu adalah ahli gizi masyarakat gitu ya, dan ada beberapa profil yang lain tadi. Oke, selamat kepada Renata, nanti akan kita kirimkan ya. Jadi silahkan nanti kirim nomor handphonenya atau nomor GoPay-nya atau OVO-nya ke co-host ataupun host, nanti bisa dilihat ya di partisipan, silahkan kirimkan nomor HP Renata ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Oke, siap-siap ya. Jadi pertanyaan pertama tadi masih berlaku ya. Kalau misalnya kita sudah sampai pertanyaan ketiga, nanti kita balik lagi ya pertanyaannya. Nah, tadi ada banyak sekali ya sarana-prasarana di FKM USU yang disampaikan oleh Bu Zul. Salah satunya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Silakan. Salah satu fasilitas atau sarana prasarana. Ada banyak sekali ya, ada yang baru. Ya, silakan. Egi dan Gilang. Egi dan Gilang duluan tadi ya yang raise hand, boleh? Silakan open mic-nya. Ya, saya Gilang Ramadan dari SMA Al-Azhar Medan. Ya. Jawabannya adalah laboratorium gizi. Oke. Bagaimana Bu Zul jawabannya? Iya benar. Benar sekali. Kita kasih aplaus lagi ya kepada Gilang dan juga bersama Egi ya. Kita kasih aplaus. Nanti silakan kirim nomor OVO-nya ataupun GoPay-nya kepada panitia. Oke, Mbak. Ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga ya sebagai penutup door prize pada kali ini, gitu ya. Kita balik pertanyaan yang sebelumnya tadi yang saya sebutkan. Nah, tadi program studi gizi memiliki keunggulan ya, yang diambil dari keunggulan USU, yaitu kalau disingkat menjadi talenta. Tadi kan talenta ada beberapa kepanjangannya ya. Kita mengambil huruf T-nya. Nah, huruf T-nya itu apa yang menjadi keunggulan program studi S1 gizi? Ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan. Ini ada SMA Negeri 19 lagi ya, UMA. Boleh ya, Bu, satu sekolah? Boleh ya? Iya boleh. Boleh, ya silahkan. Uma silahkan aktifkan videonya biar kita lihat. Ya, open mic-nya silahkan. Ya, silahkan. Tropical Science and Medicine. Oke, bagaimana Bu Zul jawabannya Bu? Tadi pertanyaannya keunggulan prodi gizi ya? Iya betul Bu, keunggulan program. Kurang tepat sedikit.
Itu Boleh mungkin kita kasih kesempatan untuk merevisi jawaban, Bu, atau coba, tadi kan ceritanya program studi gizi keunggulannya apa? Tadi mungkin yang lebih ke universitas ya. ya, betul, Bu. Oke. Boleh merevisi Boleh, jawaban boleh. atau kita pindah ke yang lain, Bu? Boleh kasih kesempatan, kali sudah dekat-dekat sebenarnya. Sedikit lagi, Uma. Bisa direvisi sedikit lagi. Tropisnya sudah benar. Kira-kira apa lagi yang melengkapi itu? Silakan, Uma. Oke, kita kasih waktu. Oke, nggak apa-apa ya, Uma. Nggak apa-apa. Tadi sudah sedikit lagi. Oh, ini sudah dikasih jawabannya ya sama Ibu Humaira Anggi Nauli. Nah, ini beliau ini anak dari Bu Zul ya. Oke, karena jawabannya sudah Gimana dikasih jawabnya? sudah Ya. dikasih jawabannya. Mungkin kita Kasih buat akan pindah lagi ya. Nggak apa-apa ya, Uma ya. Kita pindah ke lain lagi. Mudah-mudahan Uma nanti ini bisa lulus ya di khususnya di program studi S1 Gizi. Kita kasih satu pertanyaan lagi, mungkin ada memberikan pertanyaan, Bu, kepada adik-adik nih, Bu. Gimana? Boleh Ibu yang ngasih pertanyaan dari Ibu? Baik, pertanyaannya gampang ya dari saya. Ya, Bu. Coba sebutkan gelar Ya. nanti lulusan dari program studi S1 Gizi. Ya, baik. Paling Ini gampang Renata gitu. nggak boleh lagi ya, Renata, Egi Gilang. Ya, yang lain dong, yang lain. Yang Egi lain. juga, oh ini kayaknya antusias sekali ya. Iya, iya. Egi dan Gilang nggak boleh ya? Nggak boleh. Yang lain. Ayo, silakan dari SMA yang lain. Oke, Bernardus Pratama. Oke, ya silakan open mic-nya sama open kameranya. Sebutkan SMA-nya dari mana? Dari mana? Nama saya Bernardus Pratama Ya. dari Sekolah SMA Negeri 19 Medan. Oh, 19. Dari mana? SMA Negeri Oh, 19. 19 Medan. Ya. Apa silakan? Apa jawabannya? Lulusannya itu SGJ. SGJ. Jet. Z ya, Bu. Ya. Yes. Gimana Bu Zul jawabannya, Bu? Ya, benar. Ya, benar sekali. SGZ, Sarjana Gizi ya. Ya. Benar ya, Bu, jawabannya. Ya, benar. Bernardus Pratama ya. Kita kasih aplaus kepada Bernardus ya, jawabannya benar. Jadi tadi sudah ada 3 pemenang door prize. Silahkan, jangan lupa kirim kontak person atau nomor handphonenya ya ke panitia. Jadi nanti kita akan mudah memberikan hadiahnya. Baik, alhamdulillah hari ini sudah selesai ya, luar biasa sekali adik-adik mahasiswa tadi hampir sampai 100 peserta ya kita lihat yang ada di Zoom, dan sampai saat ini masih ada 64 partisipan. Alhamdulillah hari ini sosialisasi berjalan dengan lancar. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa kami tunggu di program studi S1 Gizi. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa di DM ya ke Instagram FKM USU, nanti akan kita balas gitu ya apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan program gizi S1, program studi S1 Gizi. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru yang masih berada di Zoom ini dan juga adik-adik. Kita tunggu di prodi S1 Gizi FKM USU. Saya mewakili panitia, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Program studi S1 Gizi berada di bawah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang terletak di Jalan Universitas nomor 21 Kampus USU Medan. Sarana dan prasarana yang telah dipersiapkan oleh fakultas yaitu ruang dosen program studi S1 Gizi. Pada ruang ini terdapat ruang ketua program studi, ruang sekretaris program studi, dan ruang dosen. Ruang administrasi program studi S1 Gizi. Ruang ini digunakan untuk melayani segala kebutuhan administrasi mahasiswa. Ruang perkuliahan program studi S1 Gizi. Seluruh ruang perkuliahan telah disesuaikan dengan protokol kesehatan
seperti membatasi jumlah mahasiswa dalam ruangan dan kursi yang berjarak 1,5 meter.